saya tidak background pondok pesantren. Pesantren ya. Saya backgroundnya ngaji di Langgar, Tajuk. Jadi masuk ke UIN, Wali Songo atau IAIN Wali Songo waktu itu sebetulnya tersesat begitu. Bahkan pada saat kuliah pun saya termasuk yang sering bolos. Jadi bagaimana itu juga proses di mana saya belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NTK TV, hari ini saya betul-betul bahagia ketemu dengan teman lama saya, tepatnya senior saya, yang bagi saya adalah salah satu senior yang selalu memberikan inspirasi, selalu memiliki ide-ide cemerlang dan kreativitas yang tanpa batas. Mungkin sebagian sudah tahu karena beliau juga aktif di media sosial. Namanya, saya panggilnya lebih senang panggilnya Bung. Ya, dipanggil Bapak sudah layak, tapi saya lebih senang dengan Bung karena ini orang yang luar biasa. Energik Bung itu memberikan perspektif energik. Jadi namanya Bung Hasan Auni Aziz. Ini saya perkenalkan. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Selalu. Saya betul-betul senang sekali hari ini bisa silaturahmi di sini dan bisa ketemu Bung Hasan. Semuanya baik-baik saja insya Allah. Alhamdulillah, Pak Zain juga baik, sehat. Ya. Bung Hasan, saya itu terus terang sejak dulu, mungkin nggak terungkap. Saya selalu sejak kita masih sama-sama mahasiswa, itu saya ngamatin jenengan yang menjadi salah satu orang yang memberikan banyak inspirasi pada saya. Yang meskipun itu kadang mungkin nggak saya ungkapkan. Jadi Bung Hasan itu, dan sampai sekarang saya amati perjalanan Bung Hasan memang lika-liku luar biasa. Ini mungkin orang tidak bisa, orang yang tidak tahu betul itu mungkin sulit memahami apa yang dibalik Bung Hasan. Ini saya ceritakan sedikit pemirsa. Jadi Bung Hasan itu dulu ketika mahasiswa menjadi aktivis mahasiswa, dan bukan aktivis kaleng-kaleng, aktivis sungguh-sungguh betul. Dulu aktivis 98 Bung ya? Sebelum itu? Bukan angkatan 98 bukan ya? Sebelum itu, jadi generasi di akhir 80-an, dia awal. Berarti kalau angkatan Bung Hasan itu kategori angkatan aktivis berapa? Istilahnya yang populer jadi, di kalangan akhir dari Orde Baru sebelum 98, itu di generasi kami. Jadi di 80-an akhir, lalu mulai rame aktivitas setelah peristiwa Malari dan sebagainya, kemudian redup, 78 redup, kemudian di generasi kami waktu itu di akhir 80-an sampai di 90-an awal itu yang mulai. Seangkatan jenengan yang selevel itu siapa aja kurang lebih yang menjadi dulu seperiode jenengan? Ya waktu itu based on case yang mulai ada Kedung Ombo. Itu. Ya, itu sudah mulai Bung Hasan? Sudah mulai ya. Saya belum terlalu kenal itu. Ya, waktu pembangunan Kedung Ombo di zaman Soeharto ya. Jadi di generasi itulah banyak tokoh-tokoh yang kemudian sekarang menempati punya peran di masyarakat. Ya. Siapa? Antara siapa itu? Ya kalau di kawan-kawan pers mahasiswanya ada Lukas Luarso. Oh Lukas pas zaman itu. Ya, kemudian ada kawan-kawan dari Salatiga, terus zaman almarhum siapa penyair Wiji Tukul itu di generasi itu yang mengadvokasi kasus. Kalau Budiman apa setelah itu Bung? Budiman Sujatmiko saya ketemu pertama kali waktu demo di Polda. Iya. Jadi waktu itu dia awal-awal nampaknya menjadi aktivis yang penuh energik waktu itu. Jadi memang secara generasi Budiman Sujatmiko setelah generasi kami. Jadi pemirsa itu Bung Hasan itu dulu kuliahnya di IAIN Wali Songo Fakultas Dakwah. Jadi misinya dakwah beliau itu. Jadi saya dulu melihat Bung Hasan itu sebagai sosok yang punya karakter, punya idealisme. Tapi dan kelebihannya lagi bisa menghimpun beberapa orang yang
bisa apa ya, dan setia menjadi pengikut Bung Hasan. Tapi Bung Hasan tetap sebagai pemimpin yang punya karakter tersendiri sebagai pemimpin. Itu saya lihat seperti itu. Artinya tidak larut terus kayak gerombolan yang sama, enggak. Jenengan tetap tampil sebagai itu yang saya tangkap pada waktu itu. Maka dalam perjalanan hidupnya ya tetap aja jenengan tetap ya itu. Ya saya lihat seperti itu. Jadi dulu seperti itu. Terus gini Bang, saya itu ini pertanyaan juga bagi saya kan gini. Bung Hasan latar belakangnya aktivis. Ya, setelah itu Bung Hasan terjun di dunia industri perusahaan besar. Mungkin perlu disebut enggak perlu apa tabu disebut? Boleh. Boleh ya. Jadi Bung Hasan setelah lulus dari kuliah itu dulu Bung Hasan di Pura Barutama, sebuah perusahaan besar di Kudus yang bergerak di bidang apa berarti Bung ya? Termasuk cetak uang juga ya? Cetak uang, kertas uang, kertas macam-macam paper, ya? Packaging. Ya. Jadi itu termasuk percetakan terlengkap se-Asia Ya, Tenggara. itu kan perusahaan besar dan Bung Hasan karya di situ cukup sampai puncak itu pernah menjadi kepala HRD Bung ya. Kepala atau apa manajer istilahnya general manager. General manager. Waktu itu campuran ya. Jadi saya sering menyebut diri saya itu sebagai ini dari IAIN, fakultasnya dakwah, karena saya tidak background pondok pesantren. Ya. Saya backgroundnya ngaji di Langgar, Tajuk. Jadi masuk ke UIN, Wali Songo atau IAIN Wali Songo waktu itu sebetulnya tersesat begitu. Lalu karena saya merasa tidak memiliki background itu, maka pilihan-pilihan saya adalah pilihan-pilihan yang bidangnya berbeda. Jadi saya kalau ditanya, kok meloncat ke beberapa bidang begitu, sebetulnya karena saya geleman. Mau belajar gitu aja. Ya, kalau bisa, saya kira jauh mau dari belajar itu. Dan punya kemampuan belajar. Itu tuh Bung Hasan di situ. Spirit untuk belajarnya karena merasa bodoh sebetulnya. Enggak kan ada orang mau belajar tapi belum tentu mampu belajar kan ada. Lingkungan kebetulan mendukung begitu. Ya? Lingkungan mengapresiasi untuk orang yang memang mau belajar. Sehingga kalau saya ditanya, apa spesialisnya Anda, Mas? Jadi saya bingung gitu ya. Karena harusnya berdakwah. Tetapi saya memilih karena background waktu itu kita sama-sama di jurnalis mahasiswa. Lalu saya memilih bidang yang itu, kalau ditanya ya susah. Habis itu saya kemudian jauh sebelum ada sebuah buku yang tahun 2018 dirilis tentang The Generalist. Itu saya mengatakan waktu itu saya spesialnya karena bingung spesialis jenderal. Ternyata itu menjadi isu dunia bahwa orang spesialis itu tergeser oleh orang jenderal, karena jenderal yang dalam bahasa kita Jawa ini ya geleman sebetulnya. Terus setelah itu yang saya heran lagi, Bung Hasan meniti karir sebagai birokrat menjadi direktur PDAM. Saya ikuti terus itu, saya ikuti. Setelah itu Bung Hasan bergabung lagi di perhimpunan pengusaha Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok. Sebagai sekjen ya? Sebagai sekjen. ini karir gini gimana? Terus gini Bang, saya tuh ada pertanyaan penting begini. Jenengan latar belakang aktivis. Ya, aktivis itu kan cenderung dengan persepsinya ya tidak disiplin, tidak mau diatur, macam-macam itu kan hidup dalam kebebasan yang luar biasa. Lah jenengan kok bisa berkecimpung di tengah-tengah yang perlu kedisiplinan itu loh yang saya artinya jenengan bisa berinteraksi dengan baik dengan, mohon maaf bahasanya, pengusaha-pengusaha non-pri yang memang mereka kan dalam kerja kan begitu. Kok bisa itu loh. Padahal orang yang biasanya tidak itu gimana itu? Cara penyesuaian dirinya itu gimana? Sebetulnya pertanyaan jenengan beberapa orang juga bertanya begitu, apa bisa? Karena saya ini kuliah 7,5 tahun. Termasuk mahasiswa abadi. Ya, keluar itu MA judulnya. Bukan Master of Art, tapi mahasiswa abadi. Nah, di antara itu 2 tahun, saya tidak cuti, saya kuliah, demo di mana-mana, menulis, dan sebagainya. Bahkan pada saat kuliah pun saya termasuk yang sering bolos. Jadi bagaimana, itu juga proses di mana saya belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Tentu saja saya terjadi konflik ya. Orang yang tidak pernah diikat untuk masuk kerja, kemudian masuk kerja. Tetapi ada kejenuhan awalnya, sebetulnya ada konflik batin, kejenuhan. Di mana saya harus taat betul kepada pimpinan, dan itu memang SOP yang dilakukan dimanapun, harus
patuh dan sebagainya pada apa yang sudah disepakati di dalam pola kerja. Akhirnya lama-lama saya pernah juga mau di drop out. Waktu kuliah mau di drop out, kerja juga mau di drop out. Gara-garanya kok jarang masuk. Akhirnya saya tidak tahu apa ini pola ya. Suatu ketika mungkin karena banyak engineer di tempat saya yang mungkin tidak terlalu banyak yang memiliki background sebagai aktivis, ada satu memang apa namanya departemen yang memang membutuhkan background itu. Saya kemudian diangkat menjadi manajer public relation, termasuk juga GA, General Affair. Jadi ini campur-campur bidang yang sangat berbeda. Nah, akhirnya kesadaran itu muncul. Karena sudah diangkat menjadi salah satu leader, maka saya tak boleh lagi bolos. Jadi saya coba ingat zaman SMA, saya aktif di Rois Islam, Rohani Islam. Rohani Islam ya. Sangat aktif waktu itu karena saya suka dengan kegiatan. Lihat latar belakang itu maksud arahnya udah mau dakwah mesti. Waktu SMA. Waktu itu ditanya oleh guru fisika saya yang suka khutbah. Hasan, sekali-kali kamu harus ngisi khutbah karena siswa juga harus mengisi. Kamu sudah pantas menurut dia. Menurut beliau begitu. Saya mengatakan, Pak, saya belum pantas. Terus dia mengatakan, kapan pantasnya kalau Anda tidak berkhutbah, kapan Anda memulainya? Pola itu rupanya oleh orang-orang yang bijak pada saat orang dipaksa untuk beri tanggung jawab, ada perubahan. Nah, jadi disitulah saya mulai titik start dari saya mulai rajin masuk, mulai mengikuti SOP dan disitulah saya belajar sebetulnya. Dan luar biasa Pak Zain, dari orang yang bebas, bukan merdeka sebetulnya, bebas gak karu-karuan, gak disiplin dari sisi hal-hal yang disiplin itu. Kemudian saya harus menyesuaikan dengan bidang baru gitu. Dan kebetulan lingkungan mendukung sehingga saya cepat sekali mengalami perubahan waktu itu. Dan pemirsa, jadi ini perlu juga latar belakang Bung Hasan saya sedikit cerita ya, meskipun Bung Hasan penampilannya pada waktu itu layaknya demonstran pada umumnya ya, pada waktu itu dengan ya pakai baju-baju atau gitu. Tapi Bung Hasan tuh mestinya beliau adalah putra salah seorang kiai. Abahnya atau bapaknya Bung Hasan ini dari Cirebon ya Bung ya? Cirebon, dan beliau adalah lulusan dari pondok pesantren di Kaliwungu. Saya udah sedikit tahu karena teman dekat ya udah tahu. Terus mas-masnya Bung Hasan ini juga dosen-dosen di IAIN yang sekarang UIN. Artinya bahwa semestinya ya tidak jauh-jauh dari itu. Tetap tidak jauh dari yang namanya masyarakat dan seterusnya. Itu keluarganya sudah seperti itu. Jadi semuanya menjadi pendukung bagaimana Bung Hasan bisa bergaul dengan lebih luas lagi. Dan mungkin Bung Hasan membuat seperti berita itu mengambil angle yang sedikit berbeda dengan saudara dan keluarga. Itu oke lah. Tapi intinya saya melihat tadi Bung Hasan itu menjadi orang yang sangat unik karena perjalanan hidupnya tuh begitu, latar belakangnya dari keluarga putra seorang kiai menekuni dunia itu, terus setelah itu kumpul dengan pengusaha yang tadi yang penuh profesionalisme macam-macam dan nyata bisa. Terus gini Bung, dari latar belakang jenengan sebagai aktivis pers, kita kan dulu aktif sama-sama ya di pers amanat IAIN Wali Songo. IAIN Wali Songo itu punya pers SKM namanya, surat kabar mahasiswa, itu cukup lumayan ya kualitas untuk sebagai media latihan kita luar biasa. Bung Hasan termasuk senior di situ. Nah, itu plus jenengan sebagai tadi ya aktivis jalanan dan tanda petik. Itu tentu tetap semua keahlian itu juga sangat support dengan dunia baru tadi ya. Jadi ada satu istilah baru yang sekarang namanya connecting the dot. Bagaimana menghubungkan titik-titik itu. Pada saat kita memiliki pengalaman yang cukup ragam, di baik itu pengetahuan maupun experiences di interaksi, ternyata tidak ada yang tidak terhubung. Jadi kalau ada titik-titik, Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa orang sudah ditakdirkan akan kemana, takdir itu akan lebih baik menurut saya kalau kemudian dicoba. Nah, setelah dicoba ternyata sebetulnya bidang-bidang yang berbeda itu hanya konten, Pak Zeni. Bidang-bidang itu hanya konten, tetapi kata kuncinya adalah bagaimana manajemen, bagaimana pengaturan. Jadi semuanya connect.
ternyata. Dan di konteks yang baru, anak-anak zaman sekarang ini semua menyerap banyak informasi. Mereka mungkin lemah di metodologi gitu. Ya. Tetapi dengan dia memiliki experiences, maka materi itu ketemu. Dan menurut saya pembidangan itu sebetulnya hanya part dari sesuatu yang holistik menurut saya diciptakan oleh Tuhan dalam konteks keagamaannya. Jadi dunia tidak bisa tidak holistik. Nah, holistisitas itu saya kira akan ketemu pada saat orang mencoba berbagai bidang. Bisa gagal. Saya beberapa kali tentu lebih banyak gagalnya, tentu saja. Cuma orang kadang melihatnya kan titik berhasilnya. Ya, kadang juga titik gagalnya juga bisa dilihat gitu ya. Banyak orang juga melihat titik gagalnya di peristiwa tertentu begitu ya. Bahkan ada istilah hujan panas setahun diguyur hujan Sehari. sekali, karena itu kita perlu menjaga aspek itu ya, supaya secara moral kita tidak memiliki kejungkel di kehidupan yang salah begitu ya. Tetapi kesalahan itu menurut saya justru menjadi bagian dari kita belajar untuk mendapatkan quality lebih baik di peristiwa yang lain yang kira-kira problemnya hampir sama, Pak Sen. Terus gini Bung, jenengan setelah bergaul dengan pengusaha-pengusaha besar, dan ini betul-betul pengusaha besar, bukan pengusaha yang kelas-kelas penengah ya. Tentu jenengan mendapat banyak inspirasi atau mendapat banyak pengalaman yang kira-kira itu memang titik itulah yang menjadikan mereka berhasil. Dan harusnya kalau orang mau berhasil ya seperti itu. Kira-kira apa yang jenengan tangkap dari mereka-mereka yang luar biasa itu? Nampaknya kata yang paling bisa mewakili ekosistem. Ekosistem. Jadi mereka lahir dari keluarga yang memang sudah hemat, dari keluarga yang memang menggunakan waktu betul. Mungkin kita sebagai orang Indonesia pada umumnya atau Jawa pada khususnya memang akan terkaget-kaget melihat karakteristik behavior mereka ya. Tetapi sesungguhnya kita ini orang yang kalau bicara mengenai motivasi, mengenai spirit kerja, itu tidak kalah. Hanya orang kita mudah menyerah. Orang kita ini kalau lagi nggak punya uang, lalu punya uang, ingin jajak ke teman-teman, kemudian ingin membeli sesuatu yang mungkin tidak butuh gitu ya. Mereka menahan diri. Kemudian yang kedua, persatuan mereka kuat. Jadi anaknya Pak Zain, anak saya. Anaknya Pak Zain menikah, saya yang menikahkan. Mereka sampai begitu. Sampai begitu? Ya, itu persahabatannya. Jadi ukhuwahnya saya kira cukup bagus. Ada beberapa kekurangan mungkin ya bisa ditutup lewat beberapa kelebihan lain dari golongan yang lain. Saya kira kalau kita memahami, di kita ini sebetulnya motivasi kerjanya, semangat kerjanya sudah cukup. Mungkin beberapa karakter lain misalnya tidak hemat, kurang disiplin, tidak fokus. Fokus juga penting. Termasuk tidak tuntas. Kadang tidak fokus itu kan gini Bung, dalam fakta saya melihat ya. Orang itu, orang tuanya sudah merintis usaha tertentu. Padahal itu sudah lumayan. Tapi dia berpikir ini usaha ini tidak prospek. Sehingga putranya itu tidak diarahkan untuk meneruskan kan. Banyak yang begitu, malah disuruh mencari hal baru lagi. Padahal begitu di tempat yang baru itu ya jauh dibanding yang sudah pondasi yang sudah dibangun kan banyak kita punya seperti itu. Ekosistemnya tidak mendukung karena seringkali ada missing link. Ya, jadi kalau saya hidup dari keluarga yang tak berkecukupan sama sekali, lalu tiba-tiba misalnya kita sukses, anak-anak ini kemudian tidak dibawa ke dalam saat diadaptasi ke dalam kehidupan dengan ekosistem itu. Sehingga apa dituruti, ini dituruti, seolah-olah orang tuanya berhasil dulu ekosistemnya karena kesengsaraan itu. Iya. Jadi karena kesengsaraan tidak ada orang yang berhasil yang tidak sengsara. Selalu sengsara. Dimulai. Even itu orangnya anak kaya. Termasuk misalnya contoh di keluarga kiai, itu mereka menghadapi kesengsaraan dalam konteks usianya harus dipondokkan di tempat yang lain. Padahal dia ingin Gus-Gus ini ketemu dengan saudaranya, ayah, abinya, uminya. Tapi ini proses ini. Tapi karena ekosistem dia tidak menjadi berat untuk mengikuti itu. Sehingga wajar kenapa anak kiai selalu pinter. Kenapa anak kiai kemudian punya pondok pesantren. Pulang pondok, dia dihadapkan pada kenyataan kadang harus mengganti abahnya. Kurang-kurang sedikit, ya nanti bisa dilengkapi.
Lah kalau yang anak biasa kan pulang nggak ada yang nyuruh. Jadi nggak ada medianya, ekosistemnya nggak mendukung. Ekosistemnya sudah mendukung, Iya. modal sosialnya sudah Iya, mendukung, iya, iya. modal intelektualnya sudah. Kita mesti coba itu di lingkungan kita untuk membangun ekosistem itu. Itu yang kurang di kita. Itu ya menurut Bung Hasan itu yang mestinya kita coba itu ya. Terus ada Bung, selain itu mungkin ada lagi Bung yang kaitannya dengan tadi, apa yang bisa diambil pelajaran dari mereka-mereka itu. Mereka tidak cepat merasa puas. Tidak. Di kita mungkin ada satu keyakinan Apa mungkin jangan ngoyo, Jangan ngoyo ya. atau Anda tidak bersyukur. Sebetulnya ini berbalik, Ya, cukup itu rasa syukurnya kita tingkatkan. Rasa dengan- syukur diekspresikan Dengan upaya untuk ya. pencarian yang lain, untuk terus hingga meningkat. Sehingga karena dulu ada satu penelitian yang dilakukan oleh Dawam Raharjo, jadi orang berkali-kali itu naik haji. Dia melakukan penelitian di Jawa Timur dan di Madura kalau tidak salah. Lalu cita-citanya adalah naik haji. Maka cita-cita ekonominya setelah berkali-kali naik haji berhenti di situ. Tetapi sebagai imperium, sebagai sebuah institusi usaha itu tidak terbangun waktu itu. Sehingga kalau sudah kaya, sudah naik haji, selesai. Ya. Padahal jika meneruskan jadi ekosistem itu pasti luar biasa. Nah, kelemahannya Pak Zain, pada saat si individu yang sukses itu tidak ada, sistem itu tidak jadi karena ekonya tidak kebentuk, miliunya atau lingkungannya. Maka di organisasi kita juga saya lihat begitu, mengandalkan pada satu orang, pada saat orang itu tidak menjabat atau meninggal, runtuh kerajaan itu. Jadi ekosistem harus terbangun, di mana dari golongan siapapun sepanjang dia memiliki kriteria menjadi pemimpin, diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, dan kelompok yang tua dan kelompok-kelompok yang memiliki fasilitas, entah itu dana, kekuasaan, entah itu jaringan, perlu mensupport itu. Kami pernah ingin mendatangkan dengan kawan-kawan ahli pertanian dari Israel. Kita sendiri sebetulnya tidak ada isu SARA waktu itu yang muncul. Lalu dia datang ke Thailand, datang ke Vietnam, mengembangkan pertanian greenhouse di sana dan cukup maju. Hampir di semua desa itu ada greenhouse yang bukan dimiliki oleh orang yang kaya, tetapi orang-orang yang memang petani yang memang berkelompok. Menurut informasi begitu, saya belum pernah ke sana. Lalu apa? Waktu itu oleh kawan saya diminta untuk, kenapa Anda datang di Indonesia? Orang Thailand itu, Bung, itu sangat iri dengan Indonesia. Kita memang mereka dulu belajar tentang buah dan sebagainya dari Indonesia. Berikutnya kita belajar ke mereka. Mereka iri kenapa? Karena Indonesia punya volcano, pegunungan berapi. Maka hasilnya luar biasa buahnya. Tapi mereka lebih maju karena dengan teknologi dan sebagainya. Kenapa Anda nggak datang ke Indonesia? Dia mengatakan, susah. Pemerintah Anda nggak support. Tokoh-tokoh Anda juga nggak support. Anda lebih senang konflik. Saya tidak tahu. Vietnam sebagai negara yang dulu komunis, mengapa mereka sosialis. punya persepsi seperti itu, kan hak mereka ya Bung ya, tidak. Iya, tetapi ini juga otokritik untuk kita. Itu untuk kita, tapi artinya kita juga nggak bisa menyalahkan mengapa orang lain sampai punya persepsi seperti itu kan. Betul. Jadi di kita ini ekosistem, saya ingin mengatakan bahwa ekosistem ini tidak terbangun dengan baik. Iya. Terus gini Bung, saya itu masih ingin tahu gitu ya. Bung Hasan tadi saya katakan sudah pernah di perusahaan-perusahaan besar yang bonafit, profesional. Suatu ketika harus memegang yang namanya PDAM. Ini perbedaannya bagaimana, kontras apa tidak, terus bagaimana Bung Hasan umpama memang kontras memadukan antara ya dua alam yang berbeda. Bayangan saya kan itu dua alam yang berbeda. Ya, apa jadi, memang ternyata sama, saya yang salah persepsi kan bisa jadi. Saya itu kebetulan suka memang dunia baru, Pak. Iya.